Halo semuanya, selamat datang di channel Mr. Speed. Di channel ini saya akan membagikan video yang tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang balapan MotoGP. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. MotoGP India 2023 di sirkuit Bud akan digelar pertama kalinya pada pekan depan, Jumat 22 September 2023 hingga Minggu 24 September 2023 mendapat banyak sorotan. Ini akan menjadi balap motor kelas dunia pertama yang digelar di sirkuit Bud yang notabene didesain awal untuk F1. Kala itu F1 India digelar tahun 2011 hingga 2013 dan setelah itu sirkuit ini hanya untuk balap nasional saja. Balap motor internasional satu-satunya yang pernah diselenggarakan di sirkuit MotoGP India 2023 ini hanya ARRC pada tahun 2016. Ini yang membuat banyak pembenahan bagi sirkuit Bud dalam menggelar balap motor karena layout cenderung lebih cocok untuk balap mobil. Seperti tikungan tiap yang berkarakter hairpin memiliki exit corner yang cukup sempit bagi motor. Karena jarak ke tembok pembatas cenderung sangat sempit, kalau balap motor cukup berisiko, balap mobil masih cukup aman. Setelah dari tikungan 3 akan dihadapi trek lurus sepanjang 1,01 km. Ini menjadi trek lurus terpanjang kedua di kalender MotoGP tahun ini setelah trek lurus di Mugello, Italia. Karena lama tidak diurus dan jarang ada balapan, trek lurus ini menjadi cukup bumpy atau bergelombang di beberapa titik. Bahkan pembalap Indonesia pernah menjadi tester alias korban saat balapan di sirkuit Bud. Tepatnya pada ARRC 2016 sempat membuat pembalap Indonesia Gary Salim cedera saat balapan di kelas Super Sport 600cc. Gary Salim pun harus mengalami cedera patah tulang pahanya yang retak, sehingga harus absen cukup panjang. Manajemen sirkuit Bud juga melakukan ubahan layout khusus MotoGP India 2023, seperti mengubah jumlah tikungan yang semula untuk F1 hanya 14 tikungan, untuk MotoGP India 2023 menjadi 16 tikungan. Layout sirkuit Bud yang didesain oleh desainer kenamaan Herman Tilke memang dirancang untuk F1 dan balap mobil. Tak heran kalau untuk menggelar MotoGP India 2023, manajemen sirkuit Bud harus melakukan renovasi yang cukup banyak. Seperti mengubah layout sirkuit yang semula hanya 14 tikungan untuk F1, kini menjadi MotoGP dibikin 16 tikungan. Lantaran ada beberapa titik yang jarak aman lintasan ke tembok pembatas cenderung sempit. Setelah melalui serangkaian ubahan, sirkuit Bud baru akan menjalani homologasi dan dicek pada sepekan sebelum MotoGP India 2023. Meskipun sudah banyak renovasi, para pembalap masih meragukan faktor keamanan di sirkuit Bud. Karena meski sirkuit lama tidak pernah ada balapan motor dunia di sirkuit Bud. Balap motor internasional yang pernah diselenggarakan di sirkuit sepanjang 5,12 km itu hanya Asian Road Racing Championship pada tahun 2016. Exit tikungan 3, sirkuit Bud juga terlalu dekat dengan lintasan yang membuat para pembalap cukup concern akan keamanannya. Lalu pada tikungan 9 cenderung camber positif atau miring ke sisi luar, sehingga akan sulit untuk balap motor. Kemiringan lintasan dengan sudut positif atau ke arah luar tikungan memang lebih cocok untuk balap mobil dibanding balap motor. Kini tinggal menunggu FIM dan Dorna Sport mengenai homologasi sirkuit Bud untuk MotoGP. Jika mengantongi FIM Grade A, maka sirkuit Bud memang berencana menggelar balap motor internasional lainnya seperti WSBK, ETC, dan ARRC. Bukan hanya lintasan sirkuit Bud yang akan kita bahas. Berita yang paling hangat dan terkini adalah mengenai bursa transfer pembalap MotoGP 2024. Jika ada tim yang pusing 7 keliling di bursa transfer pembalap MotoGP 2024,
maka itu adalah Repsol Honda. Bursa transfer pembalap MotoGP 2024 menempatkan dua pembalap Repsol Honda, Marc Marquez dan Joan Mir. Bukan berjibaku bertahan di pabrikan berlogo sayap tunggal mengapa, namun sebaliknya berebut satu kursi pembalap kosong di Gresini Ducati. Jika satu di antara Marc Marquez dan Joan Mir terrealisasi ke Gresini Ducati pada musim MotoGP 2024, rider LCR Honda Idemitsu, Johann Zarco yang mendapat rezeki nomplok. Sebagaimana yang diketahui, isu perpindahan pembalap ini di pertengahan musim 2023 terus bergeliat. Perpindahan yang dinilai mustahil dapat saja terrealisasi. Bahkan tidak menutup peluang bagi Joan Mir dan Marc Marquez meninggalkan Honda 1 tahun lebih kasih dari kontrak yang keduanya teken. Faktanya, pabrikan Honda gagal memberikan spek motor RC200V yang didambakan oleh Mir dan Marquez, membuat keduanya dapat hengkang setelah MotoGP 2023 berakhir. Menariknya, Marquez dan Mir memandang garasi yang sama sebagai destinasi selanjutnya setelah meninggalkan Honda. Berikut bursa transfer pembalap MotoGP 2024. Joan Mir dan Marc Marquez menatap kursi kosong Gresini. Joan Mir dan Marc Marquez telah merampungkan tes Misano untuk menguji motor MotoGP 2024. Namun keduanya kompak menyebut bahwa RC200V-nya belum berkembang banyak. Bahkan masalahnya masih sama seputar daya cengkram terhadap lintasan. Joan Mir lebih dulu berkoar bahwa dirinya dilanda frustasi akan kondisinya di Honda. Kabar yang berkembang, manajer Joan Mir tengah berusaha untuk mengeluarkan kliennya dari Honda bagaimanapun caranya. Meski diketahui juara dunia MotoGP 2020 ini terikat kontrak hingga akhir musim 2024. Bukan rahasia lagi jika Mir masuk daftar kandidat pembalap Gresini yang menggantikan Fabio Di Giannantonio. Gresini Ducati pun hingga kini belum memberikan keputusan siapakah pembalap yang bertandem dengan Alex Marquez musim depan. Jika melihat peluang, Marc Marquez menjadi yang terdepan. Mengapa demikian? Jawabannya terletak dalam klausul kontrak sang pembalap. Juara dunia MotoGP 6 kali ini mempunyai klausul dapat meninggalkan Honda lebih gasik, asal tim yang diperkuat bukanlah tim pabrikan. Dan Gresini merupakan tim independen yang bermitra dengan Ducati. Sedangkan dalam kesepakatan Joan Mir, pembalap asal Spanyol ini tidak mempunyai klausul yang memudahkannya melepas dari jerat kontrak 2 musim di Honda. Rezeki nomplok Johann Zarco. Pembalap asal Prancis Johann Zarco telah menandatangani kontrak dengan HRC selama 2 musim mulai MotoGP 2024 mendatang. Zarco dipilih sebagai pengganti pembalap Spanyol Alex Rins di tim satelit LCR Honda. Tapi baru-baru ini beredar rumor jika pembalap andalan tim pabrikan Repsol Honda Marc Marquez akan pindah ke tim satelit Gresini Racing. Zarco senang mendengar hal ini karena kekosongan di tim Repsol Honda bisa menjadi kabar baik baginya. Zarco percaya diri bisa menggantikan Marquez di tim Repsol Honda tahun depan jika akhirnya juara dunia 8 kali itu pindah ke Gresini. Isu Marquez ke Gresini bukan tanda dasar, mengingat hal ini dibicarakan di pedok dan sangat besar kemungkinan alasan utama Marquez memilih pindah disebut-sebut tidak ingin bertahan lagi dengan Honda yang belum kompetitif. Namun sejauh ini belum ada pernyataan resmi apapun baik dari Marquez, Gresini ataupun Honda tentang kemungkinan kepindahan sang pembalap. Sekian video review tentang MotoGP kali ini. Buat yang penasaran untuk update video atau berita terbaru mengenai MotoGP, silakan cek di channel Mr. Speed. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.